Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu besar anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana sebagian dari saudara-saudara kita tidak lagi mendapatkan nikmat tersebut. Mereka harus terkubur di dalam tanah, dan nikmat tersebut adalah nikmat usia. Dan Allah jadikan di tengah usia kita tersebut kita berada di atas keislaman dan juga keimanan. Yang Allah katakan, seandainya orang-orang kafir nanti di akhirat mereka membeli keimanan dan keislaman tersebut dengan emas sebesar gunung, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, dan juga kita masih berada di atas Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersyukur dengan syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, hendaklah mereka merasa senang. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan fadlillahi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bergembira dan bersenang hati ketika diberikan Al-Qur'an kepada mereka, ketika dibawakan Al-Quran kepada sahabat tersebut. Dan dikatakan pula rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keimanan dan keislaman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terkandung dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaklah kita, ketika kita sudah diberikan Al-Quran dan juga kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbahagia. Hendaknya kita merasa senang dan bersukacita, lebih senang dibandingkan ketika kita mendapatkan harta dari dunia kita. Lebih senang ketika kita mendapatkan rumah, mobil-mobil yang kita miliki. Lebih senang ketika kita diberikan oleh atasan kita berupa jabatan dan lain sebagainya.
hendaknya kita berbahagia atas rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan hadis ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, yaitu satu bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya dikatakan oleh Rasulullah SAW akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu api neraka, dan juga setan akan dibelenggu. Fihi syahrun khairu min alfi syahrin, dan di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat satu hari, satu malam, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu di akhir hadis Rasulullah SAW menyampaikan, faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan, yang dihalangi dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, maka dia akan dihalangi. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian bulan lebih utama daripada bulan-bulan lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai minggu, beberapa hari lebih utama dari hari-hari lainnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan satu saat dibandingkan saat-saat lainnya. Dan begitu pula lah saat ini kita akan menjumpai salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Begitu pula Rasulullah SAW juga telah memuliakan bulan ini. Bagaimana kita tidak bergembira? Sebagaimana kata Ibnu Rajab An-Hambali, bagaimana seorang mukmin tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena di sana dibukanya pintu-pintu surga. Bagaimana orang-orang yang senantiasa berbuat dosa tidak berbahagia dengan bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ditutup pintu api neraka. Bagaimana orang yang berakal, dia tidak merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan syaitan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagian besar adalah orang-orang yang telah melalui bulan Ramadan. Mari kita sedikit mengingat apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tahun lalu. Kita yang kemudian telah berjanji pada diri kita untuk tidak melakukan hal ini dan hal itu, tidak melakukan kemaksiatan lagi di bulan Ramadan, tapi ternyata kita masih menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kita yang telah berjanji pada diri kita untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan setelah bulan Ramadan, ternyata kita masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Dan kita yang telah bertobat berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jatuh lagi pada lubang yang sama, kita jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bergembiralah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang panjang, karena tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang mulia itu, sebagaimana kita telah dimasukkan Allah pada bulan mulia itu pada tahun lalu. Yang di sana kita bisa bersimpuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan-kebaikan akan lebih mudah kita dapatkan di bulan tersebut. Yang mana kemaksiatan itu akan justru semakin sulit untuk kita lakukan. Tangan-tangan kita yang sering memfitnah melalui WhatsApp dan media sosial kita, mata-mata kita yang masih sering bermaksiat dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita merasa sulit untuk meninggalkannya, maka bergembiralah di bulan Ramadan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ubudiyah, peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia. Di dalamnya kita juga diwajibkan berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa, dan puasa adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amali ibni Adam li, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya setiap amalan Ibnu Adam itu adalah untuk mereka, kecuali puasa. Puasa adalah ibadah yang diperuntukkan untukku, dan aku akan membalasnya.
Dan diterangkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan ana ajazibih. Maka puasa adalah ibadah yang syarat dengan keikhlasan, yang dimana tidak ada ibadah yang penuh dengan keikhlasan kecuali puasa. Ibadah-ibadah lain yang Allah syariatkan akan dapat tersusupi riya di dalamnya kecuali puasa. Karena puasa penuh dengan muraqabah, tidak ada yang mengetahui apa yang ia lakukan kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui apa yang kemaksiatan yang ia lakukan ketika berpuasa kecuali antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Karena penuh keikhlasannya ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala sandingkan dan Allah balas sendiri apa sebagai ganjaran dari orang-orang yang berpuasa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang ditegakkan di atas ilmu. Seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin dan kaum mukminin ditegakkan di atas ilmu yang sahih, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambih." Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunlah atas dosa-dosamu. Al-Quran dan hadis yang kami sebutkan adalah dalil menunjukkan bahwa setiap muslim ketika ingin beramal, maka hendaknya ia memulai dengan ilmu agama. Maka ketika kita telah mengetahui betapa agungnya ibadah puasa di bulan Ramadan dan seluruh amal-amal yang ada di bulan Ramadan, baik itu dari tilawah Al-Qur'annya, baik itu dari salat tarawihnya, baik itu dari fikih bagaimana dia berpuasa, maka hendaknya setiap muslim ketika ia ingin melakukan suatu ibadah, tegakkanlah ia di atas ilmu agama yang benar. Kita masih memiliki beberapa waktu hingga kita mencapai bulan Ramadan. Gunakanlah waktu tersebut untuk mencari ilmu agama, untuk mencari tahu bagaimana berpuasa yang benar, sehingga tidak sia-sia puasa kita di bulan Ramadan. Maka mencari tahulah, belajarlah ilmu agama, bagaimana cara tarawih yang benar, bagaimana menegakkan salat malam di bulan Ramadan, bagaimana memaksimalkan waktu untuk tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, dan amalan-amalan apa saja yang akan meningkatkan pahala yang lebih besar di bulan Ramadan. Semuanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim yang pintar adalah orang yang senantiasa memulai amal perbuatannya dengan ilmu yang benar. Maka kami menyampaikan nasihat untuk diri kami sendiri dan untuk jemaah sekalian, gunakanlah sisa waktu kita hingga bulan Ramadan untuk mencari ilmu yang benar tentang puasa di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang berpuasa namun dia tidak dapat dari puasa kecuali lapar dan haus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقم الصلاة.